Shalom kepada para pemirsa dimanapun berada. Senang kembali kita bertemu untuk belajar firman Allah. Kali ini pelajaran sekolah sahabat kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-11 ya. Membahas mengelola pada masa-masa sulit. Saudara, sebelum kita belajar, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, saat ini kami mau belajar firman. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Bukalah pikiran kami dan sediakan hati kami untuk menjadi hati yang baru yang siap menerima akan firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih atas segala jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam diskusi ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang terkasih, pada diskusi sekolah sahabat ini akan kita bagi supaya saudara bisa mengikuti pelajaran ini dengan sistematis. Mulai dari hari Sabat dan hari Minggu akan dibawakan oleh Pendeta Meki Lapasya, ya, bagian ujung ini. Dan setelah Pendeta Meki, itu sebelah kanan saya ini adalah Pendeta Otisinus yang akan membahas untuk pelajaran Senin dan Selasa. Dan untuk pelajaran yang terakhir, Rabu dan Kamis ya, termasuk nanti kesimpulan akan dibawakan oleh Pendeta Ebenezer Sembiring. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu dari pertama mengelola pada masa-masa sulit, dan kita akan mendengar ringkasan dari pelajaran Sabat dan Minggu yang akan disampaikan oleh Pendeta Meki Lapasya. Terima kasih Pendeta Susilo. Shalom saudara-saudara sekalian. Pelajaran kita ini adalah pelajaran aplikatif, oleh karena berbicara tentang kehidupan setiap hari yang kita hadapi. Nah, dengan judul dalam pekan ini adalah mengelola pada masa-masa sulit. Kesulitan-kesulitan seperti apakah yang saudara alami ataupun yang kita rasakan? Di dalam pelajaran kita bagian awal ini menekankan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini berputar tanpa dikontrol. Terjadi begitu banyak kesulitan, bencana alam, kemudian peperangan, pertumpahan darah, kejahatan, amoral, bencana alam. Dan bukankah ketika ada kejadian-kejadian ini, baik secara pribadi maupun secara keluarga, tentunya ada respons yang akan terjadi, yang akan dilakukan adalah bagaimana supaya bisa menyelamatkan diri dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Dan bukankah itu juga yang pernah dan kita alami ketika masa pandemi ataupun kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi? Maka ada sikap yang kita buat agar supaya bagaimana supaya saya dan keluarga ini aman, kan demikian. Nah, sebelumnya dalam ayat intinya ini dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 disebutkan di sana bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi pelajaran kita ini bertolak dari ayat inti kita ini. Nah, ketika Yesus hidup di dunia ini, dia melakukan berbagai macam aktivitas pelayanan, dan ada satu momen atau peristiwa yang terjadi di mana dia mengenakan khotbah, menyampaikan pekabaran yang disebut dengan khotbah di atas bukit. Dan ada satu bagian penting yang dibicarakan di sana adalah bahwa berbicara tentang kebutuhan dan keperluan manusia.
Yesus tidak berbicara tentang kesulitan-kesulitan secara detail, tetapi Yesus mau berbicara tentang apa yang engkau perlukan. Dan Yesus bertolak dari bahwa kebutuhan-kebutuhan akan makanan, minuman, dan lain sebagainya, itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Dan cara mereka mencari adalah melupakan Tuhan. Sementara dalam khotbah Yesus di bukit ini, penekanan yang lain. Yesus katakan bahwa memang ini yang dicari oleh bangsa-bangsa tanpa mencari aku terlebih dahulu. Nah, Yesus mau menekankan bahwa kalau itu adalah keperluan-keperluanmu, maka engkau harus mengetahui apa yang merupakan prioritas yang harus dicari. Dan Yesus katakan, bukankah itu aku akan berikan kepadamu? Tetapi, dibilang, Matius 6 ayat 33 disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Nah, tema ini diangkat agar supaya jangan sampai kita lupa, memang kita memerlukan semuanya itu, tetapi ada langkah yang pertama dan terutama yang harus dibuat oleh umat Tuhan yang disampaikan oleh Yesus adalah mengutamakan Dia, mencari dahulu kerajaan Allah. Allah itu sendiri yang harus diutamakan. Ada banyak orang yang mencari keperluan mereka bukan mencari sumber berkat, tetapi mereka mencari berkat. Apa yang mau Yesus sampaikan di sini adalah jangan cari berkat, tetapi cari sumber berkat. Siapa sumber berkat itu? Yesus itu sendiri. Makanya dengan demikian Yesus katakan, ketika engkau mencari Allah lebih dahulu dan kerajaannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, jangan terjebak ketika berada pada masa-masa yang sulit. Kita harus tahu apa yang harus menjadi prioritas. Kita harus mencari sumber berkat itu untuk mendapatkan berkat. Itu bagian yang pertama, pendeta Susilo. Kemudian yang berikut adalah ketika Yesus dan murid-murid, sebelumnya Yesus mengadakan mujizat, memberikan makan 5.000 orang, memberikan makan 4.000 orang. Kemudian apa yang terjadi di sana? Dalam Markus pasal 8 ayat 14, ada satu ayat yang sangat menarik di sana, disebutkan demikian, saudara-saudara. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Kita simak baik-baik isi firman Tuhan ini. Sebelum ayat ini disampaikan, maka rentetan peristiwa yang saya sebutkan tadi itulah yang terjadi. Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian terjadi mujizat. Nah, ketika murid-murid berada dalam perahu, mereka ketakutan. Oleh karena mereka lupa membawa roti, dan disebutkan hanya sebuah saja yang ada dalam perahu. Pertanyaannya adalah, tidak ada roti, tetapi hanya ada sebuah saja dalam perahu. Pertanyaannya adalah, apa roti yang hanya sebuah itu dalam perahu? Nah, inilah hubungannya, korelasi dengan khotbah Yesus di atas bukit tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita membaca perikop ini, maka kita akan temukan hanya sebuah saja roti yang ada dalam perahu. Itu bukanlah roti jasmani, tetapi siapa? Oh, Yesus yang adalah roti hidup. Jadi memang murid-murid lupa membawa roti jasmani untuk mereka makan, dan kita katakan bahwa itu mereka dalam keadaan terjepit sulit. Dan hanya ada sebuah saja dalam perahu. Dan itu adalah roti hidup, Yesus Kristus. Kemudian Yesus katakan kepada mereka, lupakah engkau bahwa aku telah membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan.
Kemudian, lupakah engkau bahwa aku memberi makan dari 7 roti untuk 4.000 orang? Kemudian Yesus katakan, apakah engkau sudah lupa? Jadi saudara harus kita ingat bahwa kita ada saat ini itu oleh karena bukti pimpinan Tuhan di masa-masa sebelumnya. Termasuk dalam masa-masa yang sulit yang kita lewati, kita harus ingat bahwa Yesus ada di sana. Dan pada waktu Yesus mengatakan tentang mujizat-mujizat ini, kita dapati bahwa Yesus adalah penolong dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang ada di rumah, di bagian yang terakhir ini dari bagian saya, perikopnya ada dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 22. Ada prinsip rohani penting yang akan kita dapatkan di sana adalah bagaimana ketika Yosafat, kita harus mengerti bahwa Yosafat ini adalah seorang raja yang sangat idealis di dalam menjaga, mempertahankan akan rakyat atau umat yang dia pimpin. Dia menyediakan kekuatan agar supaya rakyatnya aman. Tetapi ketika ada ancaman dari Bani Moab dan Amon, Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Saudara-saudara, memang ketika ada dalam kesulitan, maka ada perasaan takut. Tetapi kita harus perhatikan sikap yang dilakukan oleh Yosafat adalah, apa yang dia buat? Lalu ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Seberapa seringkah kita ketika ada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terancam, memang membuat kita takut. Tetapi apakah kita mengambil sikap untuk mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat? Dan suatu mujizat yang terjadi hanya dengan bernyanyi, saudara-saudara, mengangkat puji-pujian, disitulah terjadi mujizat. Tidak berbuat banyak Yosafat dan umatnya. Mereka hanya datang di pelataran Tuhan, mereka bernyanyi, dan singkatnya Tuhan menghalau dan mengalahkan Bani Moab dan Amon. Saudara-saudara sekalian, ini kunci bagi kita agar supaya kita menang di dalam kesulitan-kesulitan dan ancaman-ancaman di dalam kehidupan kita. Saya pikir itu Pendeta Susilo bagian besar untuk pelajaran kita. Baik, terima kasih Pendeta Meki. Jadi di tengah kesulitan kita harus memandang kepada Tuhan. Dialah gembala kita, penuntun kita. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk Pendeta Meki, ya, tentang Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 yang berisi, ya, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pertanyaannya, apa arti khusus dari ayat ini untuk anggota gereja Masih Advent hari ke-7? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa siapa yang mengomandai untuk supaya bangsa ini berpuasa, mereka datang ke pelataran Tuhan dan berdoa. Ada siapa? Ada pemimpin, ada komando di sana. Dan itu adalah Yosafat. Yosafat tahu persis bahwa cara untuk menyelesaikannya adalah mencari Tuhan. Dan saudara-saudara, di setiap gereja, di setiap jemaat, atau di dalam setiap perkumpulan-perkumpulan umat Tuhan, siapa yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin rohani di gereja itu? Saudara-saudara, sangat penting seorang pemimpin rohani yang ada di gereja untuk mengatur, mengarahkan supaya jemaat itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin gereja. Jadi sangat penting peran seorang pemimpin di dalam gereja. Kalau lebih spesifik, di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Siapa pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja, maka mereka diasingkan oleh Tuhan agar supaya jemaat itu berjalan sesuai dengan arahan-arahan Tuhan. Dan Yosafat, dia membawa rakyat ini
untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan gereja kita. Ketika pemimpin gereja, para pendeta, para penatua gereja mengatakan bahwa dalam kesulitan seperti ini kita harus mencari Tuhan, maka jemaat itu, umat-umat Tuhan harus mengikuti, karena pemimpin gereja itu adalah pesuruh Tuhan. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih Pendeta Meki. Jadi ini bagian dari jawaban bagaimana mengolah masa-masa sulit, ya. Gantinya fokus kepada masalah, mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan percaya pimpinan Tuhan melalui para pimpinan yang dinyatakan dalam ayat ini seperti Yosafat, ya, menguatkan mereka dan mereka percaya kepada nabi-nabi yang menyampaikan firman. Atau dalam aplikasi, kalau itu gereja adalah pimpinan-pimpinan gereja yang diurapi Allah, yang dipercaya untuk memimpin kita agar selalu berjalan dalam kebenaran. Oke, terima kasih Pendeta Meki. Kali ini kita pada bagian yang berikutnya, yaitu apa solusi lain, ya, selain menempatkan Tuhan yang pertama. Bagaimana mengolah pada masa-masa sulit? Untuk bagian berikut kami mintakan Pendeta Otisinus, Gembala Jemaat Anjas Moro, untuk bisa menerangkan. Baik, Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Pendeta Susila sudah memberikan kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lihat bagaimana iman kita itu diuji, khususnya dalam kondisi tertentu. Ya, iman kita diuji pada waktu kita dalam masa kesusahan, kesulitan-kesulitan. Iman kita juga diuji pada waktu kita mencapai kesenangan. Ada orang yang ketika dia mendapatkan berbagai macam ujian pada saat dia dilanda kesulitan, dia tetap teguh di dalam iman percayanya, tetapi ketika masa kesenangan tiba, maka dia lupa kepada Tuhan dan dia jatuh. Tetapi sebaliknya, ada orang yang ketika dia mendapatkan berbagai kesenangan dalam kehidupannya dan dia sangat bersyukur pada Tuhan, imannya semakin diteguhkan, tetapi manakala dia mendapatkan hal yang kesulitan dalam kehidupannya, maka dia kemudian gagal untuk beriman kepada Tuhan. Nah, pada pelajaran hari Senin ini mengetengahkan kepada kita satu peristiwa di mana yang Daud alami. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik pasal 21, maka kita akan bisa melihat kisah dari Daud ini. Dan kalau kita lihat di pasal sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa sebelum peristiwa di 1 Tawarik 21 itu terjadi, maka kerajaan Israel pada waktu itu berperang dan mereka berhasil mengalahkan Bani Amon dan juga orang-orang Filistin. Tetapi ketika mereka mengalami kemenangan demi kemenangan itu, yang terjadi kepada Daud adalah justru dia kemudian terlena dengan kemenangan-kemenangan yang dia miliki. Dan dicatat di sana bahwa iblis membujuk Daud untuk menghitung pasukannya. Dan kita bisa melihat bahwa kemudian Daud kemudian memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung jumlah pasukannya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Yoab kemudian dia mengatakan, tidak baik seperti itu Tuanku Raja. Tapi karena Yoab hanyalah seorang pesuruh, maka dia melakukan apa yang Daud perintahkan itu. Dan kita bisa melihat bahwa Yoab kemudian pergi ke penjuru Israel dan mulai menghitung jumlah orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa ada poin yang kita bisa lihat ketika setan berusaha untuk menggoda kita, untuk membuat kita terjatuh. Di saat yang sama, Tuhan menginginkan kita untuk tetap teguh berpegang kepadanya. Setan berusaha menggoda Daud, menjatuhkan Daud untuk menghitung jumlah itu, tetapi Tuhan melalui Yoab mengingatkan Daud supaya dia tidak melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Daud memilih untuk tetap melakukan apa yang dia rencanakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan bahwa
oh ada banyak cobaan, godaan yang kita alami. Tetapi apakah kita mau mengikut Tuhan ataukah tidak? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan ataukah tidak? Dan dalam peristiwa ini kita catat bahwa setelah Joab itu kemudian kembali kepada Daud, dan dia melaporkan bahwa jumlah orang-orang Israel pada waktu itu adalah sejumlah 1.100.000 orang. Dan orang-orang Yehuda pada waktu itu berjumlah 470 orang, 470.000 orang. Dan jumlah yang cukup banyak untuk pada waktu itu. Tetapi sebagai akibat dari apa yang Daud lakukan waktu itu, maka kemudian Tuhan tidak suka dengan apa yang Daud lakukan. Dan sebagai gantinya, Daud mendapatkan berkat karena apa yang dia lakukan. Pada waktu itu kemudian kita lihat bahwa Tuhan memberikan tawaran kepada Daud. Ya, tawarannya adalah akan menghadapi masa kelaparan, kemudian dia akan dikejar-kejar oleh musuh, ataukah kemudian dia menghadapi pedang Tuhan. Dan Daud memilih dia menerima ataupun menghadapi pedang Tuhan. Kenapa Daud memilih untuk menghadapi pedang Tuhan? Karena dia beranggapan bahwa Allah itu kasih. Maka karena Allah itu kasih, pasti dia akan memberikan rahmat kasihnya kepada Daud dengan tidak melakukan yang lebih dibandingkan dengan dia menyerahkan dirinya kepada tangan manusia. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Daud waktu itu adalah bahwa Tuhan mendatangkan sampar kepada orang Israel, dan 70.000 orang Israel meninggal karena sampar itu. Kesalahan yang Daud buat berakibat kepada bangsanya. Apa yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, seringkali kita tergoda untuk melakukan apa yang seperti Daud lakukan. Tuhan sudah berfirman di dalam Ulangan pasal 17 mulai ayat 16 bahwa ketika orang Israel itu menduduki tanah Kanaan dan mereka kemudian menginginkan untuk mengangkat seorang raja, maka perintah ataupun aturan yang Tuhan berikan adalah jangan punya banyak kuda. Yang kedua, jangan punya banyak istri. Dan yang ketiga adalah supaya mereka menyalin kitab Taurat. Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan menginginkan agar raja-raja Israel tidak menjadi sombong dengan apa yang ada pada mereka, yang mereka miliki pada waktu itu. Tetapi supaya mereka terus mengingat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan mereka. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Daud kemudian menghitung bangsanya, dan dengan satu tujuan, dia ingin melihat berapa banyak bangsanya waktu itu, yang artinya mendatangkan kesombongan kepada dia bahwa dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain adalah oleh karena jumlah bangsanya. Dia lupa bahwa yang membuat Israel mengalami kejayaan pada waktu itu bukan karena kuat kuasa mereka. Israel mencapai kejayaan oleh karena Tuhan sebagai penolong mereka. Dalam kehidupan kita saat ini, seringkali kita mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri. Seringkali kita kemudian mengandalkan kepada harta benda kita sendiri, khususnya di saat-saat ekonomi sulit seperti sekarang ini. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, jangan mengandalkan kepada diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Karena ketika Anda mengandalkan Tuhan, maka kita akan oke. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan KO. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah bagaimana kita ketika kita menyadari bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Banyak orang beranggapan bahwa ketika waktunya sudah tidak lama lagi, maka orang kemudian berlomba-lomba mencari harta. Supaya apa? Nanti akan dipakai untuk ketika mengungsi atau melarikan diri dari masa-masa penganiayaan, supaya bisa beli rumah, beli tanah di sana,
dan kemudian bisa hidup di sana dengan mewah dan sebagainya. Tetapi pelajaran kita pada pelajaran hari Selasa ini mengetengahkan kepada kita bahwa kita diingatkan bahwa dunia ini akan hancur, akan binasa. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk betapa suci dan salehnya kita hidup. Dan sebagai bagian dari betapa suci dan salehnya kita harus hidup, maka firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 mengajarkan kepada kita bahwa kita diharapkan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi, maka yang kita diharapkan bagi masing-masing kita adalah kita mempercepat kedatangan Tuhan itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara, kalau kita punya harta benda, kita boleh menggunakan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu butuh biaya, dan Tuhan menghendaki kita untuk boleh membantu pekerjaan Tuhan dengan harta yang ada pada kita. Ada satu kutipan yang kita lihat di sini, di dalam buku Nasihat Penatalan halaman 39 dikatakan, sekaranglah waktunya saudara, kita harus mengurangi harta milik kita, ganti menambahkannya. Karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sesedikit mungkin. Ya, tentunya kita ingat bahwa Yesus pernah ajarkan bahwa orang kaya sukar masuk surga. Bukan masalah dengan harta kekayaannya itu, tetapi kecintaannya akan harta itu seringkali kemudian mengurangi pandangannya kepada surga yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan menghendaki kita supaya menggunakan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, karena itu menandakan bahwa kemana fokus tujuan kita. Tujuan kita bukan kita di dunia ini, tetapi tujuan kita adalah ke surga, tempat yang Tuhan janjikan. Ya, jadi intinya adalah bahwa dalam kehidupan kita, mari kita bukan hanya untuk memperkaya kepada diri, tetapi setiap berkat yang Tuhan berikan, itu adalah bagian kita untuk kita bagikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada juga orang-orang yang membutuhkan, sehingga banyak orang pun akan bersuka cita oleh karena berkat yang mereka dapatkan. Mungkin itu, Pendeta Susilo. Baik, terima kasih Pendeta Oti. Jadi di pelajaran yang disampaikan tadi melalui kisah Daud, yaitu menekankan bahwa kita jangan mengandalkan diri sendiri dalam aplikasi pelajaran ini, yaitu mengatur finansial kita, mengandalkan kekuatan kita. Dalam pengertian kita mengatur finansial seperti pengalaman dan kemampuan kita. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pendeta Oti, ya. Bagaimana kita mencapai keseimbangan yang tepat antara melakukan apa yang kita bisa, misalnya untuk aman secara finansial. Ini jangan nanti krisis nggak ada uang, ya. Tetapi di waktu yang sama percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Bagaimana keseimbangan antara itu? Jangan sampai dianggap terlalu mengandalkan harta, ya. Percaya kepada Tuhannya kurang. Tadi seperti kutipan tadi, ya. Semakin dekat kepada Tuhan, jangan sampai malah kita semakin bergantung kepada materi kita, ya. Bagaimana menjaga keseimbangan yang tepat antara keduanya ini? Percaya kepada Tuhan, tapi juga kita juga menyiapkan untuk hal yang dibutuhkan. Bagaimana? Oke, terima kasih. Yang pertama, kita seringkali mendengar istilah ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Dan ini adalah hal yang tepat untuk kita kaitkan dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam khususnya dalam hal kehidupan kita. Di dalam kita melakukan segala pekerjaan kita, ya, pencarian akan kebutuhan hidup dan sebagainya, maka dasarnya adalah harus dasari juga dengan doa.
Ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan berkat-berkatnya, maka itu juga tidak akan kita dapatkan tanpa kita juga bekerja. Jadi bekerja dan berdoa itu adalah dua hal yang harus berjalan seiring sejalan, supaya pada saat kita melakukan usaha kita, pada saat yang sama kita terus tergantung atau berhubungan dengan Tuhan. Dan pada saat kita bergantung kepada Tuhan, maka kita juga melakukan bagian kita untuk mendapatkan berkat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa bagaimana pentingnya kita untuk boleh bersikap bijaksana dan ketika kita menyimpan untuk hari esok pun, maka jauhkanlah dari kehidupan kita sifat-sifat untuk merasakan pelit seperti itu, pendeta. Kita memang menyimpan ya untuk kebutuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan pun, jangan kita kemudian menjadi tamak, menjadi pelit dengan sikap itu. Ingat bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, setiap tambahan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada bagian dari orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika kehidupan kita ini berlimpah-limpah dengan berkat, itu bukan pada posisi, oh kalau begitu saya habiskanlah sesuai dengan keinginan saya, tidak. Tetapi di dalam setiap kelimpahan berkat yang kita miliki, kita harus bisa berbagi dengan sesama. Kita harus tetap ingat bahwa itu adalah berkat Tuhan yang bukan untuk kepuasan diri saya pribadi, tetapi juga untuk menolong orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Pendeta Ebenezer sendiri membahas prioritas-prioritas apa ya dalam masa sulit yang harus kita lakukan, termasuk juga pelajaran hari Kamis ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Apa yang harus kita buat di masa sulit seperti itu? Oke, terima kasih Pendeta Susilo. Salam hormat Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Jadi pelajaran kita di hari Rabu, pelajaran yang ke-11 ini membahas tentang prioritas. Jadi kalau kita memahami arti daripada kata prioritas, itu berarti adalah sesuatu yang paling penting, yang paling utama, yang disebutkan dengan Ini adalah bentuk bahasa yang diartikan dengan superlatif. Artinya tidak ada yang lebih daripada sesuatu itu. Nah, ukuran daripada seseorang menempatkan sesuatu yang menjadi prioritas itu juga bisa dinilai dari berapa banyak waktu, perhatian, usaha, dan segala sesuatu yang diberikan untuk itu. Dan itu yang menjadi bisa membuat ukuran itu apakah menjadi prioritas itu bagi seseorang atau tidak. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, bahwa hal-hal yang kita perlukan di dalam hidup kita secara jasmani di dunia ini, bahwa itu semua memang kita perlukan. Tadi Pendeta Meki sudah bahas di bagian awal bahwa di Matius itu 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Tapi di dalam ayat sebelumnya, di ayat 32 dikatakan di sana bahwa Tuhan tahu bahwa kita memerlukan segala sesuatu itu. Jadi Tuhan tahu sesungguhnya kita memerlukan uang, kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Tuhan tahu kita membutuhkan anak-anak kita sekolah yang bagus, cita-cita yang tercapai, dan juga hal-hal yang baik yang mereka harus dapatkan di dalam hidup mereka secara jasmani. Tetapi kita harus hati-hati di sini. Kalau fokus kita hanya mencari sesuatu, baik itu harta kekayaan, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam cita-cita, dan kemudian kita mengabaikan Tuhan, kita melalaikan Tuhan, maka kita sudah membuat prioritas yang salah. Saya tidak katakan kita tidak memerlukan harta kekayaan, uang, pendidikan yang bagus, dan lain sebagainya. Ada sebutan mengatakan memang uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Ada sebutan mengatakan uang tidak dibawa mati, tetapi setengah mati rasanya tidak punya uang. Artinya bahwa segala sesuatu itu kita perlukan. Tapi firman Tuhan menasehatkan bahwa
fokus utama, prioritas utama kita bukanlah hal-hal itu, tapi fokus utama yang terpenting, yang terutama, kita harus mengasihi Tuhan. Itu sebabnya di Matius 6 ayat 24 berkata, kita tidak bisa mengabdi, menyembah kepada dua tuan. Di saat yang sama kita berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi di saat yang sama kita juga mengasihi hal-hal yang sifatnya jasmani. Jadi hal-hal yang sifatnya jasmani itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, tetapi itu tidaklah membuat fokus kita lebih utama kepada hal-hal itu, tetapi fokus kita lebih utama mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga janji Tuhan juga dia katakan dia akan memberikan berkat-berkat di dalam keperluan dan kebutuhan kita. Nah, di bagian yang berikut dalam pelajaran ini juga mengajarkan kita dan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus pahami segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Harta kekayaan yang kita punya, sukses dalam pekerjaan kita, cita-cita kita yang tercapai, pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, pada akhirnya segala sesuatu itu akan berakhir maksud saya. Nah, tetapi ada hal yang Tuhan sediakan yang tidak berakhir, yang kekal, yang selama-lamanya. Nah, pertanyaan bagi kita, mana yang kita pilih? Sesuatu yang akan ada akhirnya itu menjadi fokus utama prioritas kita yang akan berakhir pada waktunya, atau sesuatu yang kekal yang tidak pernah berakhir. Dan ini berbicara tentu sesuatu yang sifatnya kekal, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, harta kekayaan secara rohani. Jadi kembali ke fokus hari Rabu di pelajaran ini, bagaimana kita bisa memprioritaskan, memfokuskan hal yang paling utama adalah melakukan kehendak Tuhan, termasuk di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan, termasuk di dalam kita ingin mencapai, memperoleh, mendapatkan sesuatu. Itu tidak salah, mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, itu semua penting, itu semua perlu. Tapi di dalam mencapai, mencari, mendapatkan sesuatu itu, jangan sampai kita kehilangan prioritas kita. Jangan sampai Tuhan menjadi nomor 2 atau nomor yang kesekian, lebih tidak penting daripada hal-hal yang kita capai. Tapi sebaliknya, pelajaran ini menekankan bahwa fokus utama yang terpenting adalah mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, berikutnya di dalam pelajaran selanjutnya juga berhubungan dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita belajar apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu khususnya, kalau kita belajar tentang peristiwa-peristiwa daripada sejarah dunia, maka kita akan menemukan bahwa dunia kita ini akan berada di satu kondisi yang semakin sulit. Di Wahyu pasal 13 khususnya, ini tentu pelajaran yang lain, tapi singkatnya, ketika kuasa sipil dan kuasa agama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan bersatu dan menindas umat-umat Tuhan, maka di sana kita dapati bahwa umat-umat Tuhan tidak lagi akan bebas melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk dalam hal ini ketika harus membeli, menjual, dan melakukan kegiatan yang lain. Nah, apa yang saya mau tekankan mungkin dari konsep sederhana ini? Nah, ini kita harus sadari bahwa uang, kekayaan, harta pada akhirnya ada masa di mana itu tidak akan berarti. Ada masa di mana itu tidak akan berguna. Saya lagi berpikir, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa pada waktu hari kedatangan Tuhan ada banyak uang deposito umat-umat Tuhan yang belum sempat dinikmati, belum sempat digunakan, tapi kemudian pada akhirnya tidak berguna. Ada banyak rumah, villa, apartemen daripada umat-umat Tuhan ketika hari kebinasaan tiba, itu belum dinikmati, belum digunakan, dan belum dimanfaatkan.
Ada banyak harta-harta yang lain yang pada hari kebinasan tiba belum sempat dinikmati, belum sempat digunakan, tapi itu kemudian tidak ada lagi artinya. Jadi ada masa di mana hal-hal yang sifatnya jasmani dan sementara di dunia ini akan berakhir, tidak akan berarti. Itu sebabnya maka fokus kita adalah harus kepada perkara-perkara sorga, perkara-perkara yang abadi, yang kekal, yang Tuhan sediakan. Saya mau titip pesan bagi orang-orang muda, sahabat-sahabat orang muda. Cita-cita penting, sukses pekerjaan penting, karir yang baik itu penting. Tetapi jangan sampai ketika ingin mencapai hal-hal itu, kita kemudian kehilangan Tuhan. Itu kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat atau yang paling berharga ketika kita ingin mendapat sesuatu tetapi kita kehilangan Tuhan. Saya pikir itu sederhananya Pendeta Susilo, supaya fokus kita di masa yang sulit sekalipun jangan sampai teralihkan kepada hal yang paling penting atau yang terutama. Baik, terima kasih Pendeta Eben atas kesimpulan pelajaran dari hari Rabu dan Kamis, dan kita bisa simpulkan untuk pelajaran yang ke-11 mengelola pada masa-masa sulit seperti yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Bagaimana cara mengelola pada masa-masa sulit? Yang pertama, jadikan Tuhan yang pertama. Mengapa? Sama seperti Yosafat ketika menjadikan Tuhan yang pertama, Allah campur tangan terhadap masalah yang dihadapinya. Ketika perhatian kita kepada Tuhan dan pekerjaannya, maka perhatian Tuhan juga kepada kita dan pekerjaan kita. Dia akan menolong kita. Yang kedua, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Pendeta Mekit tadi. Dan yang kedua, bagaimana mengolah pada masa sulit? Yang kedua adalah jangan mengandalkan diri. Sama seperti Daud, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan apa yang dimilikinya, mengandalkan hartanya, koneksinya. Karena semua itu tidak bisa menjadi sandaran yang kuat. Hanya Allah yang menjadi sandaran vertikal kita yang akan menolong kita. Yang ketiga dari kesimpulan yang didapat dari ini, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, ya, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Ebenezer Sembiring. Mengapa? Dengan memprioritaskan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan. Sekalipun harta yang kita miliki nanti akan diambil orang, karena akan tiba masanya kita dilarang menjual dan membeli. Tetapi pada waktu kita memprioritaskan Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dan solusi yang terbaik. Terima kasih untuk semua materi yang telah disampaikan, kesimpulan yang disampaikan oleh para narasumber kita. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan mengakhiri diskusi kita. Mari kita mohonkan, yaitu Pendeta Mekit Lapasiang untuk memimpin dalam doa tutup kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Raja alam semesta, Allah Maha Besar, Pencipta, Penebus, dan juga Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Pelajaran yang sangat indah, bagaimana sikap kami ketika berada dalam keadaan-keadaan masa-masa yang sulit. Pada kesempatan ini kami boleh mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang boleh kami dapatkan. Selalu tuntun kami Tuhan, agar supaya kami boleh hidup selaras dengan petunjuk-petunjuk dan tuntunan-tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Khususnya untuk pelajaran pada saat ini, kami boleh mendapatkan berkat rohani melaluinya, yang boleh menguatkan kami, yang akan boleh menuntun kami di dalam perjalanan iman kami, untuk tetap berharap dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, bahkan dalam keadaan-keadaan masa-masa yang sulit sekalipun. Kami akan menyeruhkan setiap pergumulan ini dan mengandalkan Engkau, Allah yang kami sembah. Berkati kami ya Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.